Kita akan mulai ibadah kita pagi ini umat Tuhan. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur pagi ini umat Tuhan, kita boleh ada kembali dalam rumah Tuhan. Satu kebanggaan setiap kali kita ada datang dalam rumah Tuhan. Kita datang untuk menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Itu sebabnya pagi ini umat Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita yang belum ada jawabannya sampai hari ini, jangan pernah kita tidak menyembah Tuhan. Satu kehormatan, satu kebanggaan di dalam persoalan dan masalah kita terus menyembah Tuhan. Itu satu persembahan yang berharga umat Tuhan. Jangan katupkan mulut kita, sembah Dia. Betapapun berat pergumulan kita, jawaban doa yang belum kita terima sampai hari ini, jangan pernah kita tidak menyembah Tuhan. Itu penyembahan yang sangat berharga. Oh luar biasa saudaraku. Puji Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan, kita berdiri umat Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam ibadah pagi yang pertama di tempat ini. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat semua yang kami ingat kebaikan Tuhan sampai pagi ini. Gak ada yang tidak kami terima dengan baik daripada-Mu. Semua yang baik Tuhan berikan. Persoalan dan masalah, tantangan hidup Tuhan tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan yang sudah kami alami. Itu sebabnya pagi ini dengan tulus hati, dengan satu kebanggaan, kami akan terus menyembah-Mu. Kami tidak akan pernah meninggalkan-Mu Tuhan, karena Engkau yang menjadi andalan kami, kekuatan kami sampai hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setia kebaikan Tuhan. Selalu baru setiap hari kami alami, selalu baru Tuhan. Biar kami memahami Tuhan, kami memahami, dan Engkau sangat menghargai penyembahan kami. Apapun semua yang sedang kami alami hari ini, mulut kami akan terus meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami akan mulai ibadah kami pagi ini dalam satu nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, Yesus Kristus namanya. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama mau Tuhan katakan amin. Tepuk tangan kita buat Raja di atas segala raja. Silakan duduk umat Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu kami alami setiap hari. Kasih Tuhan Yesus. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari Tuhan, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Jemaat Tuhan saja katakan setiap hari. Amin.
ada hanya Yesus. Yesus, Kau segalanya bagi nama Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau salah. Jemaat Tuhan panggil namanya. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Oleh karena nama itu kami ada. Lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Yesus Tuhan. Yesus, amin. Kau segalanya yang baik, kasih-Mu melimpah atas kami. Kau berkesudahan setiap hari. Kami alami kasih-Mu, kami alami kebaikan-Mu, Yesus. Apapun keadaan kami akan terus menyembah-Mu. Kami angkat suara memuliakan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Dahsyat kuasa-Mu, ajaib perbuatan-Mu atas hidupku, atas perjalanan setiap waktu. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Dalam segala keadaan Engkau baik Tuhan. Dalam segala situasi Engkau tetap baik bagi kami. Tiada yang dapat disejajarkan dengan Engkau, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oh Ramaya Sandara, oh Ramaya Sandara. Ini sembah kami kepadamu. Ini suara penyembahan kami, Yesus Tuhan, yang mengalami kebaikan-Mu setiap waktu, yang mengalami penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, Yesus, Yesus. Oh Rabaya Sandi,
Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kasih-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Oh Yesus, Tuhan namanya, tiada yang lain. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Hanya Yesus Tuhan. Apa rasanya kasih-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya. Ini hati kami pada pagi ini Tuhan. Semua umat-Mu yang menaikkan suara pengagungan pujian kepada-Mu Yesus. Itu bagianku. Dan Tuhan, maka kami akan terus puji kepada-Mu. Engkau pengharapan hidup kami Tuhan. Daripada-Mu lah datang pertolongan kami. Gunung batu, kota benteng, haleluya. Dan Raja mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memulia, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memulia, mengasihi-Mu selamanya, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Engkau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin amin. Iman percaya kami Tuhan. Betapa dahsyat, betapa hebatnya kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Di sini kemenangan terjadi. Mari kita bangkit berdiri semua Tuhan. Engkau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Di sini kemenangan terjadi lagi. Oh
kesembuhan terjadi di sini. Kami percaya kesembuhan itu sedang terjadi atas kehidupan kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Sebab Tuhan hadir. Betapa dahsyatnya kehadiran-Mu Tuhan. Betapa hebatnya dalam perjalanan hidup kami. Terus akan memimpin kami sepanjang tahun 2023. Yang terus siap dipimpin Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, saudara. Katakan kiri kanan, ngomong aja, Tuhan Yesus kita dahsyat, katakan saudara. Dia hebat, dia luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami semua bersuka cita Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, haleluya. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yeah. Engkaulah Raja semuanya. Amin. Hancurkan tutup dan membebaskan jiwa. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Semua umat Tuhan siap? Siap memuji Dia lebih lagi? Oh, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju
umat pemenang. Semuanya, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semuanya, Hosanna. Katakan kebenarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja semuanya. Ya, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semuanya, bukan banting. Amin, bukan banting. Katakan kebenarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa namanya? Yesus, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit. Amin. Kami bangkit umat-Mu, gereja-Mu. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja sekali. Dialah Raja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir boleh lambaikan tangan. Yang pertama kali hadir, katakan selamat datang. Yang lain boleh kasih salam, saudara. Yang lain boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Selamat datang Pak di tempat. Silakan duduk jemaat Tuhan. Nikmati terus Tuhan. Dia suka akan pujian penyembahan kita. Haleluya. Apapun Tuhan, terus kami akan percaya kepadamu. Dalam segala situasi keadaan, mungkin tidak sesuai dengan pikiran kami, tidak sesuai dengan hati kami, tapi firman-Mu mengajari kami untuk terus percaya Tuhan. Terus percaya, gak goyah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sedang mengajari kami umat-Mu. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya, yes, firman-Mu yang terjadi
lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya, yes, firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Percaya berkat-Mu ada, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya, yes Lord, firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Ku percaya, yes Lord, firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya. Biarkan musik saja mengalir, mari kita sembah Dia. Urialabaya sandar, urabaya sandar. Terus kami percaya kepadamu. Biarlah perkataan pujian ini adalah iman percaya kami. Oh, Engkau tahu pribadi lepas pribadi umat-Mu hari ini Tuhan. Engkau mengerti keadaan umat-Mu pagi ini Tuhan. Tapi kami berkatakan kami percaya. Kami percaya ya Tuhan. Oh, namanya sane. Karena Engkau dahsyat dan besar. Engkau baik Tuhan. Engkau tidak pernah menolak kami Tuhan. Engkau menantikan kami. Oh, namanya sana. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya pada lampaui segala, lampaui segala masa, lampaui segala masa, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Dia sedang mengerjakan sesuatu atas hidup kita umatnya. Jangan pernah goyah umatnya. Jangan pernah putus asa. Naikkan terus iman percaya kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam hadirat-Mu kami duduk Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami duduk Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk umat Tuhan.
Tahun 2023, tahun untuk bangkit. Tahun 2023, tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Kalau kita melakukan pesan Tuhan ini, saya yakin kita akan berkata bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Yang percaya katakan amin. Padahal banyak hamba-hamba Tuhan dan juga para ahli mendapatkan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang berat. Pandemi belum selesai. Perang Rusia-Ukraina juga belum selesai. Yang mengakibatkan krisis ekonomi dan krisis energi. Sepertiga dari negara di dunia, yaitu sekitar 70 negara, diperkirakan mengalami resesi. Bahkan negara yang tidak mengalami resesi, ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi. Sekitar 47 negara sedang antri menjadi pasien IMF, International Monetary Fund. Indonesia pernah mengalami masa ini, yaitu pada tahun 1997-1998. Pastor D, seorang nabiah hamba Tuhan dari Perth, Australia, yang sudah sekitar 2 tahun menjadi pendoa syafaat saya, di mana nubuatan tajam memberikan nubuatan bahwa tahun 2023 badai dalam ukuran besar akan banyak terjadi. Gempa bumi di atas 5 skala Richter juga akan banyak terjadi. Kita diminta untuk menghardik lempengan-lempengan tektonik yang menyebabkan gempa bumi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Dan Indonesia juga sedang memasuki tahun politik. Pada tanggal 14 Februari 2024 akan diadakan pemilihan presiden. Biarlah kita berdoa untuk ini dengan meminta presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis dan toleran. Cindy Jacob mewakili Apostolic Council of Prophetic Elders, yaitu Dewan Kerasulan para Tetua Kenabian, mengatakan bahwa tema tahun 2023 adalah tahun berkat melimpah dan kekacauan. Mungkin ini terkesan kontradiktif. Bagaimana kita dapat memiliki berkat yang melimpah sekaligus kekacauan? Penjelasannya adalah kita akan melihat berkat melimpah di tengah kekacauan. Kita ingat pesan Tuhan di awal tahun 2023. Yaitu meskipun keadaan tahun 2023 tidak baik, tetapi kita harus percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Apa dasar kita untuk percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022? Alasan pertama, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kita harus percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru tiap tahun. Alasan yang kedua, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 24 yang berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Haleluya! Alasan yang ketiga, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, karena kita hidup intim dengan Tuhan, sesuai dengan Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan, dan lain-lain. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Hal yang ketiga, akan memuliakan kita. Hal yang keempat,
Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan hal yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Alasan yang keempat, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Karena kita bangkit dan jadi pemenang. Tuhan melalui Sidney Jacob dan para nabi ini juga menunjukkan tentang Goshen. Goshen adalah tanah yang diberikan kepada anak-anak Israel ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ini adalah tanah pilihan. Tanah ini menyediakan bagi mereka makan selama 7 tahun dalam masa kekeringan. Mulai tahun 2023 ini, kita akan mengalami tahun-tahun yang sulit. Tetapi Tuhan mengungkapkan kepada kita bagaimana membangun Goshen kita untuk tahun-tahun mendatang. Tuhan akan membuka cara-cara yang harus kita lakukan. Dan Tuhan juga berbicara melalui Yesaya 60 ayat 6 yang berkata, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Berkat datang untuk anak-anaknya yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Unta-unta akan datang membawa berkat keuangan kepada kita. Tuhan mengingatkan bahwa berkat materi yang kita dapatkan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada mereka yang nantinya berkekurangan dan butuh bantuan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Tuhan berbicara kepada kita untuk bangkit dan jadi pemenang melalui kitab Hagai. Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, Imam Besar, untuk mengajak bangsa Israel membangun bait suci. Tuhan menegur bangsa Israel, karena selama ini mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Akibatnya, mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan, tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup. Karena seperti ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit penyakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain terjadi. Mari, kita sekarang introspeksi, melihat diri kita masing-masing. Apakah keadaan kita seperti keadaan orang Israel pada waktu itu? Karena itu, masuk tahun 2023, Tuhan berkata kepada kita, bahwa ini adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Kita diminta untuk bangkit dan membangun manusia rohani kita. Kita mesti menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pemenang. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat, baik secara jasmani maupun rohani. Sesuai dengan Roma 8:29, bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Supaya menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup,
pasti kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Karena itu kita harus menjaga agar kita tetap memiliki kasih yang semula. Kalau kita membangun kerohanian kita untuk menjadi seperti Kristus, maka kita percaya berkat Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani, akan kita alami meskipun di tengah kekacauan. Mari, dengan kuasa Pentakosta ketiga, kita selesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Tuhan pada waktu itu berkata kepada bangsa Israel, bahwa berkat Tuhan akan turun dengan cara Tuhan yang menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang yang indah-indah di bangsa-bangsa akan datang mengalir, memberkati mereka. Tuhan berkata, kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Hal yang seperti ini yang akan terjadi pada tahun 2023. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Cindy Jacobs, bahwa tahun 2023 adalah tahun berkat melimpah dan kekacauan. Di mana ini dapat diartikan bahwa kita akan melihat berkat yang melimpah di tengah kekacauan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Tuhan juga berbicara agar kita bangkit dan menjadi pemenang dalam hal memberi dalam kemurahan hati. Dasar bahwa kita diminta untuk memberi dalam kemurahan hati adalah, yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang murah hati. Dan hal yang kedua, Tuhan Yesus memberikan teladan memberi dalam kemurahan hati. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang pertama, dia rela mati bagi kita karena mengasihi kita. Kasih yang terbesar adalah memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Adakah pemberian yang lebih murah hati dari memberikan nyawa? Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Contoh memberi dalam kemurahan hati, seperti terdapat dalam Roma 12 ayat 1 yang berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan menghendaki kita melakukan ini. Persembahan kepada Tuhan bisa berupa ucapan syukur dan penyembahan, taat kepada firman-Nya, melayani pekerjaan Tuhan, serta persembahan berupa materi, seperti persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan sulung, merupakan bukti ketaatan kita kepada firman Allah melalui gereja tempat kita tertanam. Ada 3 macam respon dari orang percaya dalam hal memberi, dalam kemurahan hati. Respon pertama, bagi yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, mereka akan memberi dengan standar tinggi, yaitu senantiasa berupaya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh, Maria yang intim dengan Tuhan, mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, dengan minyak narwastu yang mahal harganya, yaitu sekitar 300 dinar. Itu merupakan upah 1 tahun bagi seorang pekerja. Jadi sangat besar nilainya. Dan ini merupakan persembahan yang terbaik. Respon yang kedua, bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan, mereka hanya dapat memahami bahwa memberi persembahan secara materi
itu hanya sebagai hukum yang tertulis. Ketika yang lain sudah dengan tekun memberi, dengan setia, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, dan persembahan sulung, dia masih sibuk menggali apakah persembahan-persembahan itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya. Dengan dalih, mengapa tidak diberikan kepada orang miskin saja? Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang yang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberi persembahan uang sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Bukan rahasia lagi bahwa cukup banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan uang dalam kemurahan hati. Apa akibatnya? Akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kesimpulannya, memberi persembahan materi dalam kemurahan hati hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Saya berdoa agar berkat yang terbaik dari Tuhan akan kita terima dalam tahun 2023 ini karena kita intim dengan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Sudah lebih dari 12 tahun Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetics Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan dari Life Application Study Bible versi Injili, maka yang dimaksudkan dengan persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas dan kuantitas. Hasil pertama dari gaji kita, bukan sisa-sisa. Persembahan sulung untuk tahun 2023 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2023 yang diberikan pada bulan Februari 2023. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan seorang janda miskin dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan.
Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun jumlah persembahan janda miskin ini relatif kecil dibandingkan orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak dibandingkan dengan semua orang kaya itu. Mengapa? Karena persembahan yang diberikan janda miskin itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia miliki. Ini contoh memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung adalah bentuk memberi dalam kemurahan hati. Ini merupakan tolok ukur yang valid untuk menguji apakah kita memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung diberikan dengan kerelaan hati dan ucapan syukur, bukan karena paksaan. Sekali lagi, bukan karena paksaan. Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang dalam hal memberi dalam kemurahan hati. Kita akan berkata bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022. Kita akan mengalami berkat yang melimpah meskipun dunia mengalami kekacauan. Haleluya! Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya, pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya, pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya, pujilah namanya, pujilah namanya. Mari angkat tangan saudara, angkat tangan kita, sembah dia. Bisa berbahasa roh saat ini. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Kamu berdoa buat anak-anakmu yang angkat tangan di hadapanmu saat ini, Tuhan. Ajarlah kami memberi dengan kemurahan hati. Hamba-Mu percaya kalau kita melakukan itu, berarti kita bangkit dan jadi pemenang. Dan hamba-Mu percaya di tengah kekacauan dunia, berkat yang melimpah akan kami terima. Oh rala-bala-bala, terima, 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 terima. Oh rala-bala-bala. Ya Abah, ya Abah, terima kasih. Terima kasih Abah, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. 9 ayat 6 sampai 8 dengan cepat kita bisa buka supaya bisa kita mengerti apa yang tadi disampaikan, bahwa saya percaya bahwa berkat Tuhan itu yang menjadikan semua ini ada. Ya, Bapak Ibu sekalian, lihat 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 itu kalau saya boleh jelaskan perikopnya adalah berjudul memberi dengan sukacita membawa berkat. Silakan multimedia untuk di. Nah, Bapak Ibu sekalian, mulai ayat yang ke-6 ya. Di situ dijelaskan, camkan ini.
Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Yang ketujuh, kita lihat, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang kedelapan dikatakan, seperti ada tertulis, ya, yang delapan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memberi tentunya dengan penuh sukacita, ya, dengan penuh kerelaan hati. Saya percaya tadi di firman Tuhan sangat jelas dikatakan dengan murah hati. Bapak Ibu sekalian, dan apa yang dikatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat persembahan apa yang terbaik yang kita bisa berikan buat Tuhan. Kita lihat di Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat pertama, di situ jelas dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempersembahkan buat Tuhan, persembahkan yang terbaik, tubuh kita yang terbaik. Artinya apa? Kita harus siap untuk bayar harga. Kita harus siap menahan segala emosi, menahan hawa nafsu. Saya tahu bahwa hidup ini bukan suatu hal yang gampang. Tentu ada harga yang jadi harus dibayar. Menjadi seorang Kristen bukan hal yang mudah. Tentunya kita harus hidup serupa dengan Kristus. Kita hidup taat. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingatkan bahwa gereja ini akan kembali kepada cinta yang mula-mula. Kalau kita mencintai Tuhan, tentunya kita bisa berikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dikatakan persembahan yang terbaik adalah tubuh kita. Yaitu apa? Kehidupan kita yang benar-benar ikut Tuhan. Artinya apa? Kita juga taat akan firman Tuhan. Kalau dikatakan, Tuhan katakan apa? Beri yang terbaik buat Tuhan. Apa yang bisa kau lakukan buat Tuhan. Kalau orang berani katakan, Pak, saya berapa kasih yang saya harus kasih buat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya akan jawab di Lukas 20 ayat 25. Tentu persembahan itu beraneka ragam. Ada yang persembahan persepuluhan, persembahan sulung, juga ada persembahan ucapan syukur dan lain sebagainya. Tapi kalau mau saya katakan Bapak Ibu sekalian, di Lukas 20 ayat 25 sangat jelas dikatakan demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian, dengan kita memiliki keintiman dengan Tuhan, tentu kita memiliki standar yang tinggi. Seperti tadi Pak Gembala kita katakan, kalau kita punya intim dengan Tuhan, mencintai Tuhan, tentu standarnya tinggi. Artinya apa? Standar yang tinggi adalah sesuatu yang pantas kita berikan buat Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita parkir mobil, tentunya kita berikan Rp5.000 untuk seorang tukang parkir. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, apakah kita bilang Tuhan juga seorang tukang parkir? Kita berikan yang terbaik lebih daripada itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya nggak berani mengatakan Tuhan berapa yang harus saya kasihkan. Semuanya menurut kerelaan hati. Bapak Ibu sekalian, berikan yang pantas buat Tuhan. Selain persembahan persepuluhan, tentu ada persembahan yang diidarkan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena saya percaya, apa yang pantas kau berikan buat Kaisar, berikan buat Kaisar. Apa yang pantas kau berikan buat Tuhan, berikan buat Tuhan. Firman ini hari ini sangat keras dari gembala sidang kita. Karena kenapa? Di tahun ke depan bukan tahun yang mudah. Tahun yang sangat sulit. Tapi saya percaya penyertaan Tuhan sempurna. Bahwa kita apa? Kita tidak hanya sibuk-sibuk membangun rumah sendiri, tapi biar membangun rumah Tuhan dengan baik. Kita lihat rumah Tuhan sudah dibangun, dan tentu dengan luasan yang lebih besar, tentu biaya bukan sama lagi, mungkin bahkan lebih besar. Tapi saya percaya Tuhan akan cukupkan segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ragu menabur di tempat ini. Saya percaya semua taburan Bapak Ibu digunakan untuk pelayanan di tempat ini. Saya tidak hidup dari gereja ini, tapi saya percaya bahwa saya melayani pelayanan ini.
Tuhan akan memberkati usaha saya, memberkati kehidupan keluarga saya, memberkati anak-anak saya. Dan biar saya juga siap untuk melayani di tempat ini. Dengan Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang gembala bukan hal yang mudah. Saya belajar untuk merendahkan diri. Saya belajar untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah kasih saya berkat yang berlimpah. Apa yang saya lakukan tidak ada artinya dengan apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup saya. Biar melalui firman yang ini Bapak Ibu sekalian. Tadi dikatakan memang banyak pendeta yang takut memberikan firman soal ini. Tapi biar hari ini firman ini menyadarkan kita kembali. Yang penting kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik buat hidup kita. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Ayo siapkan hati kita. Apakah kita benar-benar sudah siap membersihkan hidup kita? Apakah hidup kita ini penuh dengan yang dosa dan salah? Kita minta ampun sama Tuhan. Biar kita layak sehidangan dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian semua sudah dilayani menerima perjamuan kudus. Kalau sudah saya undang untuk bangkit berdiri. Silakan. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari, tundukkan kepala. Arahkan hati pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Apa yang Dia telah berbuat dalam hidup ini. Siapakah kami ya Aba sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu, betapa baiknya Engkau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati, Kau tuntun, Kau bela, Kau ajar kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih berkebaikan-Mu. Terima kasih Kau tegur juga kalau kami salah ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Ampuni. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Bapa, layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bukan juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru ini menceritakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
seluruh dengan suara jangan diam. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Terima kasih. Terima kasih ya Aba. Terima kasih ya Aba. Kamu berdoa. Saya mau mendoakan bagi mereka yang sakit. Angkat tangan saudara. Tuhan, kau melihat tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka sakit. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh. 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 Terima kesembuhan. Terima pemulihan. Terima. Bapa, urapi kami. Urapi kami ya Abah. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Kami terima pengurapan Tuhan. Kami terima pengurapan. Kami terima. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oke, ada pengumuman? Silakan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mengubahkan paradigma kita tentang memberi. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mohon perhatiannya untuk sepekan kegiatan gereja kita. Ibadah raya kembali diadakan minggu depan setiap jam 8 dan jam 10. Kami mengundang semua jemaat boleh hadir di tempat ini. Mari kita bersukacita memuji menyembah Tuhan. Dan bagi yang punya cucu atau anak kecil, silakan boleh dibawa karena disertai dengan ibadah sekolah minggu di ruangan balai warga. Ibadah youth setiap minggu diadakan jam 12 setelah ibadah nanti jam 12 silakan boleh dibagikan informasi ini kepada tetangga, adik, keponakan. Ibadah UMAS, ibadah yang kita tunggu-tunggu setiap tengah minggu, kami mengundang semua jemaat boleh hadir di jam 10 setiap hari Rabu. Kita bersukacita di sini memuji menyembah Tuhan dan tentunya kita dikuatkan, diberkati. Doa pagi setiap hari Sabtu kami adakan di tempat ini. Kami mengundang jemaat boleh bergabung bersama kami di doa pagi setiap hari Sabtu. Ibadah KUL atau Community of Love, kita bersatu hati, saling menguatkan satu dengan yang lain di ibadah KUL setiap hari Kamis jam 7 di tempat ini. Kami mengundang jemaat boleh hadir bersama kami di sini. Kami mengucapkan syukur juga berterima kasih kepada setiap jemaat yang tak henti-hentinya menabur untuk kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Dan bagi jemaat yang kembali ingin memberikan persembahan, rindu memberkati gereja ini baik melalui persembahan persepuluhan, ucapan syukur, nanti boleh memasukkan di kantong persembahan saat meninggalkan ruangan ibadah ataupun dengan transfer ke rekening yang tertera di layar.
Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Setiap yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Seperti firman tadi bilang, menabur sedikit menuai sedikit, menabur banyak akan menuai banyak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur Abah, kami mengucap syukur. Hiya sikiri di Hiya sikiri di Siaraya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Abah, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik. Engkau layakkan kami Tuhan, kami terima berkat-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu yang selalu baru, yang selalu bertambah-tambah di dalam kehidupan kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami boleh sehidangan dengan Engkau. Engkau sungguh baik Abah, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Bahkan Tuhan, Kau boleh mengajarkan kami Tuhan, bagaimana kami untuk diberkati di tahun 2023. Di tahun kekacauan ini Tuhan, tapi Tuhan boleh membukakan paradigma kami untuk kami boleh diberkati melalui firman yang disampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang ditabur Tuhan, kami meresponinya tumbuh di dalam hati kami, di dalam sikap hidup kami Tuhan, berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Kami diajar hari demi hari lebih Tuhan memiliki paradigma yang serupa dengan Engkau Tuhan. Oh ya sikidi ya ya sikidi di ya ya sikidi di. Biarlah Tuhan yang lebih lagi berbicara kepada setiap kami. Lebih lagi Tuhan, Kau memberkati kami dengan firman-Mu. Bahkan Kau memberkati lebih lagi Bapak Gembala kami, anak-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu ya Abah. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat-Mu, pewahyuan yang lebih lagi atasnya, bahkan wibawa ilahi Tuhan, untuk menuntun kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan, berkati juga Ibu Gembala kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh bersuka cita bersamanya, merayakan 1 tahun Tuhan lebih memberkati dia lagi. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya kesehatan yang terbaik sudah Tuhan berikan Tuhan bagi Ibu Gembala kami. Apa yang kami doakan, apa yang kami minta sedang digenapi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Tuhan keluarga besarnya, ketiga anaknya Jessica, Kevin dan Valerie. Mereka semua ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kau memberkati usaha pelayanannya. Kami serahkan anak-Mu Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami beserta keluarga besarnya ke dalam Tuhan, tangan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, Tuhan Yesus yang selalu menyertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Abah, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Bahkan Tuhan juga boleh kami Tuhan diberkati dengan puji-pujian. Kami bersuka cita memuji, menaikkan pujian kami kepada Engkau. Kau memberkati, Engkau mengurapi lebih lagi Tuhan anak-Mu Tuhan, worship leader kami, imam musik kami Tuhan. Lebih lagi di dalam pelayanannya, di dalam usahanya, kemanapun mereka Tuhan melakukan pelayanan, Tuhan urapi dengan dahsyat Tuhan. Oh, puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau memberkati Tuhan kami, setiap kami Tuhan pagi hari ini, pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melakukan bagian kami. Dan kami Tuhan juga memberkati anak-anak sekolah minggu ya Abah, cucu kami, anak-anak kami, keponakan kami Tuhan. Pagi hari ini mereka semua diubahkan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Abah, kami mengucap syukur. Kau juga memberkati Tuhan Bapak Pembina Rohani kami Insinyur Niko Notora Harjo beserta keluarga besar, beserta seluruh wakil gembala, gembala-gembala rayon ya Abah, gembala cabang khusus, ranting cabang, gembala kul, seluruh pengerja dan jemaat-Mu di GBI Gatot Subroto, memenangkan jiwa-jiwa, diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga
memberkati Tuhan Gembala Rayon kami 1D Pakiki beserta keluarga besarnya, seluruh gembala ranting cabang, seluruh jemaat dan pengerja Unity Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau atas rayon ini, memenangkan jiwa-jiwa, memberkati jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abah, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan setiap keluarga-keluarga, setiap generasi-generasi di keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga dipulihkan ya Abah di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati anak-anak kembali kepada Tuhan orang tua, dan orang tua kepada anak-anaknya. Oh ya Raya Sikidi ya Sikidi. Karena kami percaya dari keluarga-keluarga yang dimenangkan akan lahir gereja yang dimenangkan, dan dari gereja yang dimenangkan lahir bangsa yang dimenangkan, dan itu terjadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Ada anak-anak Tuhan, ada keluarga-keluarga Tuhan yang menopang bangsa ini. Bangsa Indonesia damai, bangsa Indonesia bertobat, bangsa Indonesia mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang mengawal bangsa kami, Tuhan yang menjaga bangsa kami dalam proses pemilu Tuhan tahun 2024. Engkau Raja segala raja yang berkuasa. Segala tindakan-tindakan anarkis ya Abah, pemberontakan semua sudah dihancurkan, dipatahkan. Ada kedamaian, NKRI, kesatuan bangsa ini ada dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan sudah menetapkan pemimpin di bangsa ini yang takut akan Tuhan. Presiden nanti yang akan terpilih adalah presiden yang dari Tuhan, pemimpin yang dari Tuhan, pemimpin yang toleran, pemimpin yang nasional di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah, seluruh wakil rakyat Bapak, anak-anak Tuhan yang ada di instansi-instansi, bekerja dengan baik untuk kemajuan, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Engkau baik, sungguh baik. Dan kami juga mengangkat tangan kami untuk setiap daerah-daerah Tuhan yang terkena bencana, baik di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus ada tangan Tuhan yang menolong setiap mereka. Dan kami percaya firman-Mu digenapi bahwa dalam setiap keadaan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan setiap jiwa-jiwa ini dimenangkan, bertobat. Saat mereka menjerit, ada tangan Tuhan yang menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Raja segala raja, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Dan kami Tuhan mengangkat tangan sama-sama Tuhan. Kami selalu memohon perkenan-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Apapun keadaan mereka ya Abah, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menolong. Engkau Tuhan yang selalu turun tangan ya Abah atas setiap kehidupan mereka. Kami percaya yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan sudah angkat. Tuhan bersama mereka melalui beban mereka. Tuhan yang berkekurangan Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pertobatan, ada pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu pagi hari ini. Kami percaya saat kami pulang kami gak akan pernah sama, karena kami menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Gandum terbaik, minyak terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja segala raja. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Dan Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami arahkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat-Mu melalui anak-Mu Bapak Gembala kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, akan terus menyertai perjalanan kami pulang dari tempat ini. Haleluya, amin, amin, amin.